Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun berada, serta para subscriber channel Kang Pepen, kembali hadir di channelnya Kang Pepen. Kali ini akan memberikan edukasi pelaksanaan budidaya tanaman terong. Sebelum lanjut ke video di channel Kang Pepen ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berkembang channelnya Kang Pepen. Ini adalah lahan yang akan kita gunakan sebagai tanaman terong. Lahannya sudah disemprot 5 hari yang lalu. Ini lokasinya dibersihkan terlebih dahulu dari sisa gulma yang mati. Ini lahan yang sudah bersih, dan ini bedengan bekas kita tanam kacang panjang kemarin. Tampak guludannya masih kelihatan. Setelah dibersihkan nanti akan kita buat bedengan. Ini dolomit yang kita gunakan dengan kandungan magnesium 22,43%, kalsium dioksidanya 32,79%. Penaburan kapur dolomit yang bertujuan untuk menetralkan pH tanah. Kita berikan sebanyak 150 kg. Ini pupuk organik padatnya bermerek Dagang Dopos. Ditaburkan secara merata di atas bedengan setelah pemberian kapur dolomit dan pupuk dasar NPK Atagrower dengan kandungan nitrogen 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16% sebagai pupuk dasar untuk penanaman tanaman terong. Setelah ditabur pupuk dasar NPK 16 dan dolomit serta pupuk organik padat, kemudian bedengan ditimbun dengan tanah sisi kiri dan kanan hingga terbentuk bedengan dengan lebar 80 cm dan tinggi kurang lebih 25 cm. Pembuatan bedengan dilakukan dengan cara manual menggunakan alat cangkul hingga kelihatan rapih, dan dirapihkan dengan menggunakan papan supaya rata. Pada saat pemasangan mulsa tidak kelihatan membungkah-bungkah dan nanti akan rapih hingga press posisi mulsa yang akan dipasang di bedengan. Lalu setelah bedengan rapi, kita pasang mulsa dengan menggunakan mulsa hitam perak
yang dijepit dengan menggunakan bilah bambu agar tidak terbang terbawa oleh hembusan angin yang kencang. Baru kita buat lubang tanam nanti setelah pemasangan pulsa selesai. Sebelum dilakukan penanaman media tanam, kita akan berikan dulu EM4 sebagai decomposer media tanam, juga sebagai penyubur tanah, karena banyak mengandung bakteri yang sangat bermanfaat untuk penguraian media tanam dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. Kita akan berikan sebanyak 50 ml per tangki ukuran 25 liter. Kemudian kita tambah molase sebanyak 50 ml juga, supaya bakteri yang terkandung di EM4 bisa bekerja dengan maksimal. Kita aduk hingga merata. Kemudian kita siapkan alat kocor, ini namanya. Kita isi air terlebih dahulu. Baru kita tambah EM4 dan molase yang sudah kita larutkan. Kemudian kita tambah air lagi sampai penuh. Jadi per 25 liter air kita beri 50 ml EM4 ditambah dengan 50 ml molase. Jadi per liter air yaitu 2 ml EM4 sesuai dengan anjuran. Kita kocorkan larutan EM4 dan molase ke dalam media tanam yang sudah kita lubangi sebanyak 200 ml per lubang tanam untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan untuk menghindari daripada serangan patogen ataupun jamur tular tanah, kita beri jamur trichoderma pada lubang tanam dengan cara ditugal terlebih dahulu, lalu nanti akan kita masukkan jamur trichoderma, jamur antagonis menghindari penyakit tular tanah dengan dosis setengah sendok per lubang tanam yang diberikan minimal 1 minggu sebelum kita melakukan penanaman. Kita taburkan di lubang tanam, lalu kita tutup kembali lubang tanam yang telah diberi trichoderma supaya dapat menyebar ke seluruh media tanam yang ada dan tidak terkena
sinar matahari langsung. Kita tutup terlebih dahulu kandungan trichodermanya. Kemudian setelah 1 minggu kita buat lubang tanam. Ini bibit yang kita sudah siapkan 1 bulan sebelum tanam, yang akan kita gunakan untuk menanami tanaman terong di bedengan yang telah kita buat. Kemudian dilakukan penanaman 1 minggu setelah pemberian trichoderma dengan cara menanam 1 lubang 1 bibit. Oke, sekian. Terima kasih dari channel Kang Pepen yang sudah memberikan edukasi penanaman terong mulai dari persiapan lahan sampai dengan penanaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.